Giornata kelima, Juventus versus Atlanta. Gimana nih setelah sebelumnya kita dipacu oleh kemenangan-kemenangan yang bikin kita optimis gitu ya sebagai Juventini? Akankah akan terulang lagi nih kemenangannya? Nanti kita bahas bersama bareng narasumber kita. Tapi sebelumnya saya Sekar Nasli akan mengingatkan gitu ya kepada teman-teman Juventini untuk selalu support channel Suara Juventini dengan cara join membership. Kemudian kita juga sudah menghadirkan QRIS gitu ya untuk support konten-konten kita ke depannya supaya senantiasa bisa menghadirkan konten-konten yang berkualitas untuk Juventini. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita, kita sapa-sama dulu narasumber kita pada hari ini ada Mas Jeki. Halo Mas Halo Jeki. Sekar, waduh Sekar segar banget hari ini. Wah, thank you Mas. Ada Mas Rido juga. Halo Mas Rido. Ya, halo Mas Eka dan teman-teman Suara Juventini, gue Rido, membership Suara Juventini dari Bogor. Nah, itu ya, salah satu membership kita. Jadi kalau mau join kita di video, boleh langsung join membership kita ya, biar berkesempatan ngobrol bareng kita. Nah, kita langsung masuk nih ke topik utama, di mana musim lalu Juventus tuh benar-benar dipermalukan ya di Allianz Stadium, di mana Bianconeri, asuhan Thiago Motta saat itu dibantai 0-4 oleh Atlanta nih yang masih di bawah kendali Gian Piero Gasperini. Nah, kekalahan itu menjadi salah satu titik terendah musim lalu ya. Namun kini harusnya situasinya berbeda. Mota udah nggak lagi di bangku cadangan, terus juga Atlanta pun mengalami perubahan besar ya bisa dibilang, di mana Jurik mengambil alih posisi pelatih, tapi filosofi permainan menyerang dan possession football ala Gasperini tetap dipertahankan ya. Mereka masih menjadi tim yang produktif, berbahaya, dan konsisten dalam mencetak gol. Jadi Juventus nggak boleh sepele ini menghadapinya. Nah, tapi Juventus sendiri baru saja juga mencetak kemenangan meyakinkan melawan Inter ya, seperti yang kita tahu semuanya. Ditambah atmosfer Allianz musim ini terasa berbeda, di mana tiket full book, wow. Terus tribun selalu penuh dan aura apa ya, aura magis ya kalau bisa dibilang seakan kembali hidup ya. Nah, pertanyaannya nih, apakah itu bisa menjadi pembeda saat menjamu Ladea di Giornata kelima ini? Di Giornata kelima ini tuh sampai salah ya, saking semangatnya. Kita langsung Apa tanya ke apa? narasumber kita ya. Kita langsung tanya ke narasumber kita, gimana nih Mas Zeki, Mas Rido, kira-kira persiapan kedua tim menuju laga ini? Apakah Juventus bisa memanfaatkan momentum setelah kemenangan besar kontra Inter atau Atlanta yang lebih stabil dengan gaya permainannya? Terus dengan kembalinya full book gitu ya, Juventus di laga kandang ini, apakah atmosfer Allianz Stadium ini bisa punya pengaruh magis yang bisa mendongkrak performa tim kita? Silakan, kita langsung mulai dari Mas Jeki. Oke Sekar, terima kasih ya kehadirannya. Waduh, sedang nih kalau sekarang pas mudah-mudahan penontonnya 10.000 nih. Oke, oh ya tadi sebelum gue ngomong materi tadi Sekar sudah ngasih informasi kalau kita sudah nyiapin QR ya. QR itu kalian scan, coba lihat isinya apa. Ya betul, isinya adalah kalian menyumbang terhadap Suara Juventini supaya channel ini maju, supaya tiap minggu kita bisa pakai studio ya, karena studio mahal coy. Yoi. Oke, ya. Jadi itu tadi informasinya. Terus tadi pertanyaan Sekar mengenai bagaimana persiapan Juventus menghadapi tim Atlanta ini yang sering menjadi kuda hitam di beberapa tahun terakhir. Terus bagaimana atmosfer dari Allianz Stadium yang akhir-akhir ini penonton seneng ya melihat Vino alla Fine-nya Juventus kejar-kejaran. Jadi kalau kita flashback nih musim lalu nih, kekalahan 0-4 dari Atlanta tuh di Allianz tuh benar-benar jadi presiden buruk ya. Hmm. Anjing, presiden buruk. Kata-kata gue keren juga. Perlu Udah mulai kayak Mas Surya ya. presiden buruk. Di bawah Mota kali itu ya, Juve dipermalukan secara total. Jadi kekalahan 0-4 itu kekalahan yang benar-benar tercatat dalam sejarah bahwa itu kekalahan paling terbesar sekarang selama Juventus ada di Allianz Stadium. Padahal kita dulu pernah melawan Bayern Munchen lagi prime-nya, pernah melawan Barca lagi prime-nya, pernah melawan Madrid, nggak pernah kita kalah 0-4. Dan anehnya kita hanya kalah 0-4 dari Atlanta nih. Hmm, Jadi, trauma. tapi itu kan kemarin dengan Gasperini. Untungnya hari ini, ya gua nggak tahu apakah untung. Kalau untung tuh berarti kita menang ya. Ya, Amin. Gasperini sudah tidak melatih lagi Atlanta, otomatis hari ini Atlanta dilatih oleh Jurik, ya pelatih baru ya. Jurik tuh kalau di Indonesia setan ya. Kalau tentu setan Jurik nih. Ya, mengambil alih dan tapi tetap ya bahwa berganti pelatih tetap bahwa
Atlanta bermain agresif, bermain menyerang, mereka tidak terlalu jauh perubahannya, tapi nanti kita akan banyak perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau kita lihat Juventus sendiri persiapannya seperti apa? Tentu modalnya positif ya, karena memang belum kalah. Walaupun Juventus kemarin lawan Verona eh, seri, tapi itu tidak berarti itu menjadi satu masalah ya, karena menurut gua isu kelelahan ada di sana. Dan kalau kita lihat karena itu ada isu kelelahan di sini ada seminggu kita punya jeda untuk tidak bertanding, cukup waktu untuk menyiapkan pertandingan ini. Terus lagi Hmm. kalau dari sisi pemain hanya tinggal Miretti yang memang masih datanya available-nya. Kalau dari Zegrova sendiri dari yang lain-lain justru gua nggak tahu nih. Terakhir nanti kita akan lihat Bremer akan seperti apa. Sampai kita tag ini Bremer masih belum punya informasi apa-apa apakah bisa tampil atau tidak. Tapi mudah-mudahan bisa tampil. Nah, bagaimana tentang Atlanta? Atlanta beberapa pemain kunci diragukan tampil ya. Scalvini, Ederson, bahkan De Ketelaere juga. Mereka juga pemain kuncinya juga jarang tampil. Tapi ada beberapa pemain-pemain yang masih ngebantai kita masih main nih. Kayak Derun, ya back-backnya. Jadi mereka mungkin pengen mengulang lagi kali ya gitu. Terus mengenai atmosfer Allianz tadi Om yang di pertanyaan nomor 2. Tentu penonton menjadi ramai, menjadi full, auranya pasti ingin melihat lagi Juventus yang penuh dengan semangat, penuh dengan Vino Alvine. Ibaratnya waktu kemarin mereka nonton, ketinggalan pun mereka akan kejar bahkan sampai menang. Dan Ya. ini adalah sebuah momentum yang harus dirawat, harus dipelihara, jangan sampai hangus nih. Jadi atmosfer ini harusnya memberikan keuntungan sebagai tuan rumah, harusnya memberikan motivasi lebih. Betul bahwa ada yang mengatakan bahwa penonton adalah pemain ke-12 dan ini harus diciptakan oleh Juventus. Saya bersama penonton lebih semangat mainnya gitu kira-kira sekarang. Oke, nah ada optimis full gitu ya dari Mas Jeki mengenai perubahan yang sudah terjadi di Atlanta maupun di Juventus. Kemudian juga kondisi kita yang riwayatnya kemarin juga cukup mendukung untuk bisa tampil lebih bagus daripada laga sebelumnya gitu ya. Oke, nah kalau Mas Rido gimana nih Mas? Sependapat dengan Mas Jeki atau Ya, ada pendapat lain? kalau di gue sependapat banget ya, istirahatnya cukup. Karena terakhir gue lihat waktu lawan Verona itu, Cambiaso kayaknya udah mau pingsan itu. Hmm. Sampai ada momen dia kentara banget bro, salah passing kan ya. Malah dikasih ke lawan, akhirnya diserang balik. Jadi, bagi gue sebenarnya, ya walaupun Tudor, ya terkesan dia mencari alasan ya, ketika ke seri lawan Verona itu adalah jadwal yang sangat padat dibandingin dengan Napoli, dan which is itu benar gitu ya. Hmm. Nah, istirahat cukup ini menurut gua akan menjadi apa ya istilahnya ya, keuntungan buat kita karena kita main di Allianz Stadium yang juga full book. Kenapa bisa full book? Karena mainnya malam minggu, ya kan? Hmm. Kalau dia mainnya malam Sore Senin, ya, sore di sana ya. malam Senin lain lagi. Kalau dia mainnya hari Minggu, biasanya akan ke distract dengan orang yang apa, yang pergi ibadah atau apa gitu. Nah, ini mainnya malam Minggu, full book lawan Atalanta. Ini akan menyajikan pertandingan yang akan seru gitu, ya kan? Karena ini dua tim yang apa ya setelah gue bilang ya, paling atraktif lah se di laga-laga awal Serie A ini. Mereka punya apa, cara mencetak gol yang berbagai, yang bermacam-macam, cara Hmm. apa istilahnya, pemainnya yang juga apa ya, kualitasnya juga ini merata gitu. Jadi ini akan jadi laga seru sih menurut gua. Mungkin levelnya akan sama kayak lawan Inter kemarin. Itu bro kalau dari gua. Oke, nah optimis juga ya Mas Rido. Tentunya kita sebagai Juventus ini juga semua akan cukup optimis gitu ya melihat laga Atlanta dan Juventus ke depan. Oke, Oh kalau iya kita dong, Juventus ini masa minimal seri lah, gak mungkin kalah kan? iya setuju. Oke, nah kita geser nih ke topik berikutnya. Dalam 4 giornata awal, kita agak flashback gitu ya. Atlanta tampil sebagai tim paling progresif di Serie A. Data XG tertinggi, terus di data PPA atau pass into penalty area, dia cukup tinggi juga nih. Serta juga dribble sukses memperlihatkan mereka konsisten menembus kotak penalti lawan gitu ya. Nah, Ivan Juric memberi nuansa berbeda dari era Gasperini
yaitu pressing masih ada, tapi nggak se ekstrim dulu. Jadi banyak yang menilai lebih variatif dan fleksibel gitu ya. Nah, tapi sebaliknya nih, Juventus masih bergantung pada momen individu, di mana XG mereka cukup rendah ternyata, namun finishing klinis membuat overperforming plus 3,7 gol. Kemudian banyak gol lahir juga dari luar kotak penalti menandakan serangan belum sistematis. Tapi pressing Juventus nih atau PPDA, pressing per defensive area cukup solid untuk memicu transisi cepat. Nah, kontras gaya ini kemudian mungkin akan menjadi kunci gitu ya. Atlanta dengan progresi kolektif ke kotak penalti, Juventus dengan efektivitas individu dan block pressing. Kita balik bertanya lagi kepada kedua narsum kita pada hari ini. Dengan Atlanta sangat kuat dalam progresi ke kotak penalti ya, yaitu PPA tinggi, terus dribblenya juga cukup sukses relatif gitu ya. Sejauh mana Juventus mampu bertahan menghadapi ancaman itu? Kita balik ke Mas Jeki, silakan Mas. Oke, terima kasih Sekar. Ya, gue cukup mengejutkan bahwa perpindahan Hmm. pelatih antara Gasperini ke Ivan Jurik ini tidak terlalu parah ya kedalaman kehancuran atau perbedaannya nggak terlalu jauh. Kalau kita lihat Fiorentina daripada Lino ke Pioli ini terlalu jauh nih. Ya. Fiorentina belum pernah menang, sedangkan Ivan Jurik dia berhasil mengumpulkan jumlah gol yang lebih tinggi dari Juventus sekitar 9 gol. Jadi Hmm. produktif sekali, agresif sekali dari 4 pertandingan udah langsung 9 gol. Jadi rata-rata udah 2 gol lebih dong, bener nggak? Nah, kalau kita bicara Atlanta, jelas kekuatan utama mereka sekarang tuh ada di progresi bagaimana kotak penalti. Jadi kan tadi kan ada Sekar sebut bahwa ada PPA ya, passing Hmm. per passing per into penalti areanya itu tinggi. Jadi artinya mereka passing juga to the point langsung ke kotak penalti. Terus Hmm. dribble sukses juga tinggi. Untuk dribblenya mereka juga sukses ya. Artinya tadi kan Sekar juga sebutkan bahwa dribble mereka. Jadi artinya mereka punya pengampaian yang kualitas membawa bolanya bagus nih. Sebut saja ada Samardzic. Kalau nanti di Ketelere main, di Ketelere juga cukup bagus main. Terus ada siapa lagi yang bawa bawa dribblenya cukup bagus. Ederson juga lumayan walaupun main tengah. Tapi mereka, Zaleski. ya. Tapi mereka sekarang meninggalkan gaya pressing seperti zaman Gasperini. Ini yang menurut menurut gua cukup unik ya. Perbedaannya tadinya adalah mereka suka pressing kita. Kalau kita lagi mencoba membangun serangan, mereka pressing kita tuh supaya kita kehilangan bola dari awal-awal. Sekarang nggak, mereka nggak seperti itu. Tapi mereka sekarang adalah gimana dapat bola, mereka langsung bisa bawa bola dengan kemampuan skill individu, plus mereka langsung passing ke area kotak penalti dan mereka melakukan shoot di sana. Nah, Hmm. bagaimana sekarang Juventus menghadapi seperti ini? Menurut gua, Juve harus menjaga compactness, artinya posisi pemain antar lini. Jangan sampai terlalu kosong. Hmm. Jangan sampai terlalu lebar antara lini ke lini, antara pemain depan dengan pemain tengah tuh jangan terlalu jauh jaraknya. Minimal dekat-dekat. Supaya apa? Mereka tidak ada ruang untuk dribble enak-enakan. Itu dulu yang pertama. Ya, terus juga di situ juga mereka akan sulit untuk memainkan bola passing-passing pendek karena kita ruang antar lininya pendek-pendek. Jadi kalau misalkan Juventus jarak antar pemainnya tidak disiplin jauh-jauh, ini menyebabkan Atalanta akan menggoyang kita nih. Wah, sih menggoyang. Ya ini bahaya. Jadi gua kira-kira itulah solusi dari gua bahwa kita main jarak antar lini jangan terlalu jauh supaya Hmm. kita tidak bisa di apa namanya digas lewat dribble-dribble mereka yang mereka hari ini secara data punya itu gitu loh. Oke, kalau dari Mas Jeki ini menjaga jarak antar ini jangan terlalu jauh supaya mencegah dribble dan passing pendek dari Atlanta supaya nggak menyerang gitu ya. Yang Nah, tidak membahayakan lah. dan membahayakan untuk mengancam untuk Juventus. Nah, kalau dari Mas Rido gimana Mas? Tipsnya nih, kira-kira yang harus dilakukan Juventus menghadapi Atlanta. Ya itu ya kita ya, kalau dari penglihatan gua itu Atalanta kenapa progresi passingnya banyak di kotak penalti lawan karena gelandang mereka itu semuanya itu masuk ke dalam kotak penalti gitu. Hmm. Gelandangnya itu ada dalam lingkaran 16 tim lawannya sendiri. Jadi opsi passing dari pemain sayapnya atau penyerangnya itu untuk mantulin itu banyak. Makanya progresi passingnya di kotak penalti lawan itu sangat tinggi. Dan shootnya mereka pun yang mungkin juga banyaknya sama Juve, tapi shoot mereka lebih banyak dalam kotak penalti. Ya karena iya, karena mereka menguasai kotak penalti lawan. Jadi kalau misalnya kata orang pertarungan di lini tengah, kalau yang menangkan pertarungan di tengah itu bisa menang, kebanyakan orang bilang. Nah,
Ini kalau menurut gua pertarungan di kotak penalti Juve nanti. Siapa yang akan menang di kotak penalti Juve? Hmm. Kan? Karena Atalanta itu akan numpuk pemain kalau dia bermain sama dengan yang udah 5 pertandingan ini mereka lewati ya. Hmm. Kalau mereka oh, bermain terbuka, menumpuk pemainnya itu tetap masuk ke box to box dan into the box gitu ya. Kita bisa manfaatin itu di situ. Kita punya Conceição di situ buat counter attack, kita punya Yildiz, Joe Mario, itu menurut gua. Ini makanya tadi gue bilang ini agak apa gue bilang menarik. Ini adalah dua tim yang progres yang sangat menarik di pembukaan Serie A karena mereka gayanya sama dengan apa ya istilahnya ya, filosofinya sama dengan gaya yang berbeda. Atalanta numpuk pemain tengahnya di box. Hmm. Sedangkan Juve numpuk pemain tengahnya itu depan kotak penalti. Ya kan, Thuram ada di situ, Manners di situ, Adzik di situ gitu. Jadi ketika Atalanta melakukan progresi passingnya di kotak, Juve melakukannya dengan cara berbeda, adalah shot from the distance. Itulah tendangan jarak jauh. Dan Hmm. menurut gua itu akan jadi menarik gitu ya. Ada satu sisi ada tim yang bermainnya di kotak penalti lawan, satu sisi pemain yang bermainnya di jarak yang dari jauh dari kiper. Hmm. Karena lawan kita itu adalah juga kiper Atalanta itu lawannya kita adalah Kaneseci gitu. Hmm. Kaneseci ini terkenal dengan intimidasinya yang kuat gitu. Jadi kalau one on one itu bisa kemungkinan penyerang kita itu akan apa ya istilahnya ya, akan grogi gitu. Tapi kalau melakukan shoot dari jarak, dia nggak akan punya waktu buat buat melakukan main games gitu ke penyerang kita gitu. Jadinya siapapun nanti yang akan memenangkan pertarungan di kotak penalti Juve itu tim yang akan apa menang gitu. Karena which is itu akan pertarungan lini tengah akan terskip Ya. karena progresinya bisa langsung se counter attack ke Atalanta. Dan itu yang dilakukan oleh dua pertandingan pertama Atalanta itu kan Serie A, Hmm. lawan Parma, lawan Pisa. Jadi Tapi dia dua kemarin tim menang ini kan lawan 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 itu Lecce, benar. Lawan Leke lawan menang. Torino, lawan Oh, Torino menang. pula ya. Jadi dia sangat sangat senang di Torino sekarang ini. Jadi oh, Atalanta dan Juve inilah dua tim yang memang kesulitan untuk melawan tim-tim yang low block. Hmm. Tapi mereka punya caranya sendiri dengan Juve yang mengambil jarak jauh, apakah set piece. Atalanta pun juga begitu, set piece, tapi dia pakai caranya dengan menumpuk pemain tengahnya masuk ke dalam kotak penalti, Hmm. kayak gitu. Nah, Oh. cuman satu lagi nih, menurut gua nih, kalau kita pakai pendekatannya kayak lawan Inter kemarin, babak belur kita. Perbedaannya kita itu Inter lawan Inter itu, kita wingback kita itu defensif semua, bro. Hmm. Kalulu di kanan, McKennie di kiri. Ampun. Lawan Verona, kita ofensif semua. Ada Joe Mario di kanan, ada Kambiaso. Cambias. Dua kontras itu kan bisa kita lihat. Ketika lawan Inter, kita babak belur dari shot dari luar kotak penalti. Ketika lawan Verona, kita ampun-ampunan di counter attack sama Verona. Dua pendekatan itu bisa kita pilih nanti. Hmm. Ya ya, oke nanti Lawan itu di Atalanta itu. materi selanjutnya kayaknya. Oke, nah ini mungkin menyambung apa yang dibilang Mas Rido gitu ya. Juventus saat ini masih banyak mencetak gol lewat aksi individu dan tembakan jarak jauh gitu. Nah, apakah ini bisa terus diandalkan dalam jangka panjang atau harus ada peningkatan sistem build up untuk menembus kotak lawan? Kita ke Mas Jeki. Silakan Mas. Oke, ya sekarang kita ke Juventus berarti ya. Ini tentang lebih ke Juventus ya. Tadi kan lebih ke Atalanta ya. Ya. Emang gol-gol Juve belakangan memang banyak lahir dari momen-momen individu ya, kayak tendangan jarak jauh atau aksi gocek 1-2 atau ya sedikit lah one two, tapi lebih banyak aksi individu sama gol-gol shoot jarak jauh Yildiz kemarin, Conceição, terus ada siapa lagi Aziz. Azik. Jadi itu suatu gift ya, berkah ya, bahwa semua orang ingin punya pemain pembeda. Ya, di setiap tim pengen punya pemain pembeda. Itu bagus kalau kita bicara short atau untuk saat-saat ini kalau kita belum punya pakem itu bagus. Cuman kalau kita bicara jangka panjang memang agak riskan. Kenapa? Karena ketika mereka musuh sudah menilai, oh ini nih pemain pembeda mereka, kita di marking ketat, matilah. Karena tidak ada sebuah sistem yang bagaimana cara bola itu bisa nyampe ke depan.
Tapi bagaimana bola itu hanya ditentukan oleh beberapa pemain. Nah, ini kan berbahaya sebenarnya. Kalau untuk jangka panjang ketika ada sebuah tim yang mampu membaca bahwa pemain-pemain apa yang memang sudah diunggulkan, yang memang sudah ditentukan menjadi pembeda di marking ketat oleh mereka. Jadi lawan bisa belajar. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Tudor? Tudor tetap harus membangun satu sistem progresi ke depan. Apa sih progresi? Jadi perpindahan bola. Progresi Hmm. dari belakang ke tengah, dari tengah ke depan. Ya. Karena kalau bola langsung dari belakang ke depan, itu namanya bukan progresi dong. Ada prosesnya. Perpindahan bolanya nggak ada. Nah, setiap progresi itu setiap pelatih punya taktik, punya pendekatan, punya cara masing-masing. Entah ada yang progresinya lewat fullback, fullbacknya turun, fullback disambut sama pemain tengah pivot, pivot bawa ke tengah, disambut lagi sama pemain misalkan Yildiz, dan Hmm. mereka akan lakukan di situ one two di half space, akhirnya mereka bisa masuk ke kotak penalti lawan. Itu ada step by step. Bola dari kiper ke, ke area back, ke area tengah, area depan. Nah, itu harus Tudor lakukan. Ya, even lawan siapapun supaya itu menjadi satu satu skema sehingga itu menjadi satu taktik. Ya, walaupun belum sempurna, tapi harus dicoba setiap. Jadi intinya ini adalah tentang Atlanta yang sudah punya kolektivitasnya. Karena memang Atlanta sudah terbangun lama sama Gasperini melawan Juventus yang efektif. Yang pokoknya sekali shoot gol. Jadi ini adalah pertarungan antara kolektivitas dan efektivitas dan eh, nanti mungkin ada momen-momen yang menjadi momentum bisa terjadi gol terkadang. Tapi gue berharap sih bahwa Tudor bisa melakukan ya walaupun di pertandingan ini nggak keluar semua, tapi setidaknya lakukan step by step setiap transisi dari bola dari kiper ke back ke tengah ke depan karena itu nantinya bisa jadi skema ke depannya sih gitu. Ya, Oscar. Oke, nah kalau dari Mas Jeki, Juventus harus mulai membangun progresi atau pergerakan bola nih. Dari Mas Rido gimana Mas? Yang perlu dibangun oleh Juventus? Ya, kalau dari gue sih menurut gue untuk lawan Atalanta ini ya, Hmm. gue agak riskan nih kalau mainnya itu apa ya, oh, ball position ya, dengan progresi passing tadi. Sebenarnya yang lebih bagus tuh lah, ya tadi yang mungkin gue harus sebut itulah early cross ya, early cross ke depan dan melakukan counter attack cepat. Dan kita punya pemain untuk itu gitu. Hmm. Ada Joe Mario yang udah pernah ngeliatin ketika kita apa lawan apa lawan Parma atau yang pertama ya. Banyak pemain yang bisa kayak gitu. Dan menurut gua sih untuk shoot jarak jauh ini, event itu adalah gift dari pemain yang bisa. Menurut gua sih itu tuh harusnya jadi apa ya istilahnya ya? Jadi satu plan B dari seorang pelatih gitu. Itu yang nggak kita dapatkan di masa Allegri dulu. Ketika dia buntu, yang dilakukan adalah mengganti Cesa dengan Yildiz. Buntu lagi ganti Cesa dengan Yildiz. Itu aja saban saban pertandingan. Juga begitu dengan Mota. Ketika dia buntu, dia tetap mengkeep passing ke belakang. Passing build up lagi, passing buntu, passing lagi ke belakang. Tidak melakukan shoot. Padahal punya pemain yang ada yang bisa untuk itu gitu. Pemain yang melakukan shoot jarak jauh sekarang ini pun juga itulah pemain yang hampir sama dengan Mota musim lalu gitu. Tapi Mota tidak menginstruksikan itu. Nah, menurut gua, jadi kalau kita lawan yang pemain yang low block itu, memang caranya cuma dua, Hmm. spekulasi, shoot, atau individu. PSG bisa ngacak-ngacak Atalanta ya, ini individu pemainnya lebih bagus daripada Atalanta. Dortmund juga bisa ngacak-ngacak Juve, individu pemainnya bagus gitu. Ademi yang menari-nari di situ, dilengkapi dengan passingnya yang di kotak penalti. Nah, Mota tidak ada di situ waktu itu. Nah, untungnya Tudor, ya gue harap dia ini ya menyadari ya dengan apa yang udah dia lihat ketika lawan Inter, ketika lawan Verona, dua dua kesalahan apa ya misalnya bukan dua dua pelajaran lah ya, dua pelajaran yang bisa diambil gitu ketika dia memakai pemain yang oh, full defensif saat Inter lawan Inter, ketika memakai pemain yang full offensif waktu lawan Verona, ya tapi ya full offensive lawan Verona lawannya adalah low block. Ketika Hmm. lawan low Inter bukan nggak low block sih, tapi individunya merata gitu. Yang lakukan apa? Ya saudara jarak jauh bisa lakukan. Lawan Dortmund juga saudara Ya. jarak jauh bisa lakukan. Ya kemarin Conceição juga shoot di luar kotak penalti. Shoot Emang juga. kita masih ngandelin ini sih.
kemampuan pemain Siap. Iya, gitu. ya itu untuk lawan low block memang gitu caranya bro. Gak ada lagi. Kalau mau tahu apa? Oper belakang itu aja. Lagi ganti Yildiz sama ganti Cesa Yildiz. Gak ada jalan lain. Itu yang gue harapin nanti itu di pertandingan. Makanya gue harap ini akan jadi seru gitu. Selain Hmm. itu pertandingan dua tim juga adu cerdas dari dua pelatih ini. Gitu-gitu juri itu pelatih langganan penyelamat tim degradasi itu. Oke. Iya. Kita lihat seperti apa nanti ya performanya Zurich membawa Atlanta melawan Juventus. Tapi kalau kita bicara tentang formasi atau line up, sepertinya Juventus masih konsisten ya sejauh ini menggunakan formasi yang sama di bawah Igor Tudor. Tapi meskipun formasi yang nggak banyak berubah nih, line up yang diturunkan kerap berganti sesuai apa ya kebutuhan pertandingan dan kondisi pemain nih. Nah, kini masuk ke Giornata 5 melawan Atlanta, laga ini bisa jadi ujian penting. Apakah Tudor tetap bertahan dengan pakem yang ada, atau justru mencoba sesuatu yang baru untuk mengantisipasi lawan yang dikenal agresif dan dinamis ya, seperti yang tadi dikatakan Mas Rido dan Mas Jeki. Kita langsung bertanya nih, apakah duel melawan Atlanta di Giornata 5 ini akan menjadi momen perubahan formasi bagi Juventus? Dan seperti apa nih kira-kira line up yang akan disiapkan Tudor untuk menghadapi Atlanta? Silakan Mas Jeki. Oke, ya gue apa ya? Sebenarnya Tudor nggak perlu khawatir lah untuk lu mencoba perubahan ya. Gitu. Chill. Kadang-kadang orang eh, zona nyaman kan, kadang orang mengincar zona nyaman ya. Zona nyaman akhirnya membuat lu tidak ada perubahan gitu loh. Gue tahu pasti Tudor udah sangat nyaman di 3-4-1-2. Sorry, 3-4-2-1. Tapi kalau lu kelamaan di sana, lu nggak mencoba untuk formasi-formasi lain, ntar lu terjebak di zona nyaman seolah-olah udah itu aja yang terlalu yang benar gitu. Padahal mungkin ada alternatif-alternatif lain yang harusnya dicoba. Dan gue pikir Tudor nggak perlu tak khawatir. Kenapa? Tadi sekali lagi gue bilang khawatir karena pemainnya mumpuni untuk mengganti formasi gitu. Ada pemain seperti Openda, ada pemain seperti Zegrova, khususnya lini depan ya untuk saudara David. Hampir di semua pemain depan ada Dusan, ada Yildiz. Semua pemain depan kita pada posisi siap main sebenarnya. Even Zegrova pun jadi cadangan pun sudah main gitu. Jadi ya cobalah Hmm. dirubah-rubah. Kalau gue sendiri pengennya merubah ya. Alternatifnya kan bisa banyak. Ada 3-4. Kalau gue ngelihat ada 3-4-1-2, bisa 4-3-3 kalau mau ekstrimnya juga. Tapi kalau gue pribadi, gue pengennya sih ke 3-4-1-2 ya. Kenapa? Karena sistem ini memberikan Juventus dua striker cepat ya. Ada Openda dan ada David. Jadi dua striker ini kalau misalkan digantung di depan, ini membuat back dari Atlanta tuh bisa fokus dua. Tapi kalau misalkan kita cuma naruh satu striker di depan, misalkan Dusan atau David, mereka akan lebih nyaman untuk nyerang. Mereka akan lebih nyaman position bola karena mereka hanya berpikir ya ada satu doang nih yang nunggu bola. Tapi kalau kita taruh dua striker di depan, misalkan yang larinya cepat-cepat, gue lihatnya Openda dan David, mereka akan pecah fokus gitu loh. Mereka mau jaga siapa nih gitu? Openda dulu apa David dulu? Dan kita punya alternatif terhadap dua itu dan gue pikir kita harus berani formasi itu karena Atlanta akan lebih possession dan untuk pilihan formasi ya gue berharap ya karena tadi 3-4-2-1 tiganya Gatti, Bremer dan Kalulu eh, atau Kelly sih kayaknya susah ya. Kelly, Kelly kayaknya susah untuk tidak dimainkan ya. Jadi otomatis kayaknya Kelly, Bremer, mudah-mudahan Bremer tidak ada masalah apa-apa. Kalulu, terus pivotnya Locatelli Thuram, sayap-sayapnya ada Joe Mario sama eh, Cambiaso, tengahnya nanti menjadi playmaker adalah nomor 10-nya Yildiz. Nah, dua di depan gue berharapnya Openda David karena mereka menjadi biang kerok nanti kalau kita serangan cepat mereka punya apa namanya mereka punya kecepatan. Tadi gue bilang kalau kita satu striker mungkin Atlanta akan lebih nyaman untuk menguasai bola karena mereka harus berpikir cuma Dusan doang nih atau cuma David doang nih yang gantung di tengah untuk menunggu bola. Tapi kalau ada dua, gue rasa itu bisa jadi menjadi PR buat Atlanta. Waduh, kok jadi dua orang nih yang nunggu bola. Walaupun akan kerja keras di belakang gitu. Kira-kira gitu lah sekarang. Oke, jangan ragu ya Tudor untuk merubah formasi Iya nih. dong. Kan pemainnya banyak yang jago-jago. Takut dia. Oke, kalau Mas Rido gimana Mas nih?
untuk momen perubahan formasi? Apakah ada kemungkinan dan gimana line up-nya? Kalau gue mungkin agak kebalikan sama Jeki ya. Kalau dari gue ya, jangan lakukan perubahan lawan Atalanta gitu. Lu stick dulu dengan plan plan top lu gitu kan ya. Ya kayak stick dulu dengan plan top lu. Nah, kalau misalnya memang udah ketinggalan kayak kita lawan Inter, waktu kita ketinggalan 3-2 itu ya, barulah lu lakukan perubahan formasi karena lu kalah 3-2, lu kalah 4-2, lu kalah 5-2 tetap kalah kan. Jadi lu di saat itulah menurut gua waktu tepat untuk melakukan perubahan formasi. Nah, Hmm. tapi kalau kita ngomongin perubahan formasi, ya boleh dicoba itu. Ya kayak lawan Verona kemarin pun juga kita pakai berapa striker, Bro? Ada Zregova, ada Openda, ada David, hampir 4 kita pakai striker itu. Hmm. Tetap tetap nggak ya lawan kita memang low block. Tapi kalau lawan Atalanta ya, gue juga agak sanksi sih. Tudor akan seberani itu buat naruh semua strikernya di depan ya. Kecuali kalau memang lagi ketinggalan dan waktu udah mulai mepet. Nah, kalau untuk formasi sih gue tetap tetap dulu bertahan dengan plan A-nya Tudor, plan topnya dia itu seperti apa dan dia nyamannya seperti apa. Tapi instruksikanlah yang berbeda gitu. Mau pemain itu mau apa istilahnya tadi bilang progressive passing dengan melawan Atalanta yang juga seperti kayak gitu gitu atau melakukan kebalikannya gitu yang gue bilang tadi harus counter harus harus melakukan apa melakukan early cross ke depan. Hmm. Nah di situ bedanya kalau tadi Bro Jeki apa Joe Mario di kanan dan Cambiaso di kiri lawan Verona aja kita keteteran kalau dari gue ya gue ngeliat ya lawan Verona aja kita keteteran gitu dengan Joe Mario di kanan dan Cambiaso di kiri ya pakai pendekatan lah yang lebih gitu. Kalau lu pakai Kalulu di kanan, ya kan? Kalau lu pakai apa istilahnya? Ya, Oh, Kelly main di kiri, lah jangan Kabiaso jangan di kiri. Hmm. Ini kurang sangat kurang kita di defend. Eh. Pindahkan Kabiaso ke kanan, ya kan? Mainkan McKennie di kiri. Itu akan lebih nyaman menurut gua. Kalau Hmm. Tudor mau melakukan perubahan yang bisa dilihat lah ya gitu. Seperti tahun lalu pun juga gua udah bilang, kombinasi antara Cambiaso dengan Conceição di kanan itu beberapa kali menyelamatkan Mota waktu itu. Jadi itu yang mungkin perubahan-perubahan formasi yang bisa dipakai Tudor kalau kalau dari gua pribadi ya untuk menjaga keseimbangan tim kita ini gitu. Karena ya seperti gue lihat kalau Kelly dan Cambiaso dua di kiri memang serangan kita bagus gitu. Hmm. Cuman ya defense kita sangat kurang di situ. Dan kalau lu kita tumpuk di kanan dengan Gatti, nggak ada serang-serangannya. Sekali-sekali aja kalau lu tuh muncul, tapi nggak konsisten. Kayak gitulah gue. Nah kalau misalnya Bremer nggak main kan kalau lu bisa dibawa ke belakang Hmm. ya kan dengan Cambiaso pindah ke kanan itu mungkin kalau dari gua perubahan-perubahan yang bisa dicoba-coba Tudor lawan Atalanta tim Hmm. paling menyala lah apa yang istilahnya paling menarik lah gitu ya Line di up-nya gimana awal tuh? Serie A tapi kalau lu udah ketinggalan udah apa robah aja sesuka lu masuknya semua striker lu enam-enamnya terserah gitu itu kalau dari gua. Line up-nya untuk formasinya tetap ya, Ya Mas? yang aku tadi sama Jeki selain dari pemain yang tadi gue sebutin gitu Cambiaso di kanan, McKennie di kiri, Ah, nemanin Kelly di belakang, Cambiaso, nemanin Kalulu di belakang. oke, Itu wah, menurut gue sih bang gitu. oke. Nah, ini seru ya pembahasannya. Jadi makin gak sabar nunggu weekend ya. Mulai dari pembahasan kita misi balas dendam untuk kekalahan 0-4 musim lalu. Kemudian adu taktik antar serangan sistematis Atlanta melawan magisnya individu pemain Juve gitu ya. Agak lebay. Sampai tebak-tebakan formasi dan line up dari Igor Tudor ya. Semua elemen ini nunjukin kalau laga Giornata 5 nanti bakal jadi tontonan yang tentunya super seru ya. Nah, sekarang giliran kalian nih yang jadi peramal. Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar untuk laga Juventus versus Atlanta. Siapa yang bakal jadi pencetak golnya? Kita mau lihat nih siapa prediksinya yang mungkin bisa paling gitu ya. Nanti kita bisa diskusi di komentar juga. Seperti biasa, kalau kalian suka obrolan kayak gini, jangan lupa pencet tombol like,
subscribe ke Suara Juventini dan nyalain loncengnya ya, biar kita Tebak makin skor dulu dong. Kita nggak ditanya nih skor kita ada berapa nih. Ya, oh, gue udah nyiapin prediksi loh. emang ada Mas? Ya nggak apa-apa tanya aja. Tanya aja. Kan tadi kan disuruh nanya kan penonton. Oh ya udah. Oke, aku ini ulang ulang dari awal. Oke. Wah, ini seru ya pembahasannya, tapi kita belum tebak skor nih, Mas Jeki dan Mas Rido. Kalau dari Mas Jeki berapa kira-kira? Eh, Kemungkinan tetap kebobolan ya karena trennya masih kebobolan. Jadi tapi Hmm. menang lah. Tapi gue berharap suasana majisnya stadion memberikan semangat jadi skornya 3-1. 3-1. Oke, dari Mas Rido? Ya, kalau dari gua tadi sih gua mau nyebut 2-0 ya, tapi ketika Jeki bilang trennya kebobolan ya gue ingat memang lagi trennya kebobolan. 2-1 deh. Karena Oke. Jeki nggak akan prediksi Juve kan kalah minimal seri. Tapi menurut gua 2-1. Oke, nah 2-1 dari Mas Rido. Nah, sekarang giliran kalian yang jadi eh, ramal ya, memprediksi, tulis prediksi skor kalian di kolom komentar untuk laga Juventus versus Atlanta nanti. Siapa juga yang bakal jadi pencetak golnya? Kita mau lihat siapa mungkin prediksinya yang bisa jitu gitu ya. Seperti biasa juga, kalau kalian suka obrolannya, jangan lupa pencet tombol like, subscribe ke Suara Juventini, dan nyalain lonceng biar kita makin semangat nih bikin kontennya. Dan satu lagi buat kalian yang pengen lebih dari sekedar nonton dan komen dan pengen ikut nimbrung langsung ya bareng kita, gampang banget klik tombol join membership di sebelah tombol subscribe ya. Biasanya nanti kalian bisa dapat kesempatan buat jadi narasumber tamu di episode selanjutnya. Oke, jangan lupa juga scan QRIS yang udah Yoi, disediakan itu. itu buat Oke. sumbangsi ya Yoi, untuk nyawer kita ya. yo sawer dong. Iya, 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 iya. Oke, makasih banyak tentunya untuk Mas Jeki dan Mas Rido yang Thank udah you, Sekar. ngasih analisis tajam dan bikin kita semua makin panas nih nungguin pertandingan Sabtu nanti. Oke, aku Sekar pamit. Sampai ketemu setelah pertandingan buat ngebahas hasilnya. Vino Alvine. Forza Forza Juve! Mantap.